Menurut saya, pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi atau penataan ruang yang dilakukan oleh Jokowi sampai saat ini sudah berkembang dengan baik. Dapat dilihat dengan pemerataan pembangunan di setiap wilayah dan beberapa faktor-faktor lain yang sedang ditingkatkan oleh Jokowi. Beberapa pembangunan yang sudah dirampungkan atau sedang dijalani oleh Jokowi yaitu adanya jembatan gantung sebanyak 134 unit, adanya jalan tol sepanjang kurang lebih 900 km, adanya jalan yang dibangun kurang lebih 3000 meter, dan beberapa jalan-jalan lainnya. Kemudian ada juga penambahan 5 unit kapal penyeberangan penumpang, penambahan 3 unit motor penyeberangan penumpang, dan 5 pelabuhan yang akan dibangun oleh Jokowi. Sampai sekarang sudah ada 18 pelabuhan yang terdapat di Indonesia. Selain itu, pembangunan LRT yang terdapat di Sumatera Selatan, Bogor, Bekasi, Depok, dan Jakarta juga sudah dirampungkan tahun ini. Dan kemudian adanya pembangunan 10 bandara yang terdapat di Indonesia sekarang. Semua pembangunan tersebut telah dilaksanakan oleh Jokowi selama 2 periode ini atau selama 4 tahun. Ada juga beberapa lagi yang sedang dibangun, seperti contohnya adanya target pembangunan bendungan sebanyak 63 bendungan sampai periode Jokowi selesai. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Menurut saya tentang kondisi tata ruang saat ini di Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, menurut saya saat ini sangat maju atau sedang proses untuk maju, yaitu maksudnya walaupun sekarang saat ini tidak dirasakan dampaknya, belum dirasakan dampaknya, tetapi sekitar berapa tahun lagi atau nanti setelah pembangunan selesai, kita dapat merasakan dampaknya yang bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun saat ini lebih banyak ke dampak negatif, yaitu membuat jalanan macet gara-gara pembangunannya, atau membuat jalanan tidak beraturan, tetapi dengan pembangunan ini Indonesia dapat menambahkan kriteria untuk menjadi negara maju. Nah, untuk pembangunan yang sudah rampung atau yang sedang dijalankan saat ini, kalau untuk yang sudah rampung yaitu contohnya ada venue Asian Games yang sudah kita rasakan langsung, lalu ada saluran irigasi, rumah susun, dan jalan tol. Lalu yang masih dijalankan saat ini yaitu dengan penuh fokus ada MRT, pembuatan MRT dan LRT. Terima kasih. Masalah tata ruang sendiri sebenarnya adalah problema klasik di Indonesia. Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan dalam keadaan darurat tata ruang, sehingga berdampak kepada beragam hal, seperti pemenuhan jumlah perumahan yang dibutuhkan. Kondisi darurat tata ruang itu perlu diperhatikan karena hal-hal tersebut dinilai merupakan basis dari semua pembangunan, termasuk sektor properti atau perumahan. Menurut saya, dalam masa pemerintahan Joko Widodo ini, pemerintah tidak pernah bisa menyediakan lahan yang dibutuhkan guna membangun berbagai basis perumahan, seperti rumah susun, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan saat ini menurut saya, jenis perumahan yang paling pas untuk dibangun adalah rumah susun di tengah kota, yang mampu mendekatkan kaum pekerja dengan tempat kerja. Selain itu, kedekatan antara rumah seseorang dengan tempat kerja mereka juga dinilai dapat menghemat BBM yang digunakan karena kedekatan antara kedua lokasi tersebut. Selain itu, pada saat pemerintahan ini, persoalan kemacetan lalu lintas di kota Jakarta tidak lepas dari kondisi dan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Transportasi dan tata ruang merupakan dua aspek yang saling memengaruhi satu sama lain, karena transportasi dalam hal ini lalu lintas atau traffic merupakan fungsi dari tata guna lahan.
inventarisasi dan harmonisasi muatan materi, kebijakan atau peraturan terkait aspek transportasi dan tata ruang. Dan untuk pembangunan yang sedang dilakukan adalah contohnya penataan koridor di bantaran Sungai Ciliwung. Penataan ini tidak semata-mata aspek konstruksi yang diperhatikan, tetapi bagaimana juga memindahkan warga yang sudah terlanjur mendiamkan lokasi bertahun-tahun tanpa terjadinya gejolak sosial. Selain penataan di koridor bantaran Sungai Ciliwung, ada juga pemerintahan menargetkan bahwa 200 rencana detail dan tata ruang atau RDTR untuk daerah investasi dapat diterbitkan pada tahun 2020. Penambahan RDRT dilakukan untuk mempermudah perizinan sehingga mampu mendorong investasi. Terima kasih. Nah, menurut saya pembangunan tata ruang di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun masih memiliki cukup banyak kekurangan dan belum mencapai beberapa standar nasional. Apa saja itu? Nah, beberapa hal itu sudah saya rangkum menjadi satu. Yang pertama, belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah atau yang disebut dengan RT/RW. Yang sesuai dengan RT/RW nasional itu masih sangat sedikit. Dan juga Indonesia masih mengalami backlog rencana rinci tata ruang atau yang disebut dengan RRTR. Hanya 47 kabupaten atau kota yang sudah memiliki perda mengenai RRTR. Dan ini artinya hanya 9,4% daerah di Indonesia yang telah mencapai standar RRTR atau sekitar 514 kabupaten atau kota yang telah mencapai standar RRTR. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika Indonesia disebut defisit RRTR. Dan juga telah saya rangkum dari salah satu pakar geografi di UGM bernama Dr. Hartono. Menurut ia, pemerintah pusat sudah tidak punya kendali lagi atas tata ruang di Indonesia. Mengapa? Karena banyak hotel, mall, dan juga bangunan komersil yang dibangun di dekat pemukiman warga yang menimbulkan banyak sekali persoalan dan masalah. Yang paling utama adalah persoalan masalah air dan limbah. Yang seperti ketahui, apalagi terutama di Jakarta, air dan limbahnya itu udah benar-benar nggak terkendali lagi. Kotor banget dan juga sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di Indonesia. Dan juga selain itu, adanya otonomi daerah yang menjadikan kepala daerah dengan mudah memberikan konsensi kepada para penebang hutan dan juga tambang dan juga para pengeksplorir hutan dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan alih fungsi hutan berlangsung dengan cepat setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan. Nggak cuma air, tapi hutan juga sudah sangat terpengaruh karena tata ruang ini. Dan juga mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga monitoring serta aksi yang tidak seimbang. Mengapa? Karena pada praktiknya tidak sedikit yang tidak melaksanakan secara lengkap prinsip-prinsip tersebut. Jadi misalnya nih, Anda melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring, tapi Anda lupa melakukan aksi-aksi tersebut dengan baik, sehingga itu membuat tidak seimbangnya ekosistem dan mempengaruhi tata ruang yang buruk juga. Dan juga pembangunan apa saja yang sudah rampung atau berjalan saat ini yang kalian lihat, salah satunya infrastruktur yang sudah dibangun dengan baik, seperti jalan tol, kereta api, dan bandara yang tersambung kepada kawasan produktif rakyat. Sekian dan terima kasih. Yang kita tahu adalah Bapak Joko Widodo adalah salah satu presiden di Indonesia yang sudah menjabat 2 kali. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana tata ruang ibu kota Jakarta pada zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo. Salah satunya adalah Bapak Joko Widodo membangun program Prokasi, di mana perlu kita tahu di kota Jakarta banyak banget kali atau sungai, dan di pinggir-pinggirannya pun terdapat banyak rumah-rumah penduduk. Nah, karena salah satu program Bapak Joko Widodo adalah Prokasi atau lebih dikenal dengan program Kali Bersih, di mana Bapak Joko Widodo menggerakkan seluruh anggotanya untuk menggusur atau merapikan rumah-rumah penduduk yang ada di pinggir kali. Karena dengan banyaknya penduduk yang tinggal di pinggir kali, salah satu dampaknya adalah kali-kali pun menjadi tercemar, ya, ataupun bisa saja kita sebut dengan pencemaran air. Karena apa? Karena banyak sekali warga penduduk yang tinggal di bantaran kali membuang sampah sembarangan, terus membuang limbah hasil cucian mereka ke kali, sehingga menyebabkan
kali itu menjadi tercemar, dan menurut saya itu menjadi salah satu yang membuat tata ruang kota Jakarta menjadi jelek. Terus dengan tidak hanya dengan program kali bersih, di mana di kota Jakarta pun sudah diterapkan yang namanya sistem ganjil genap. Itu menurut saya merupakan salah satu cara yang dibuat Bapak Joko Widodo untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Nah, tidak hanya itu, pada masa jabatannya pun Bapak Joko Widodo membangun beberapa infrastruktur yang ada untuk di Indonesia. Salah satunya itu adalah tol Cipali, di mana tol tersebut digunakan para pemudik saat mudik, entah saat lebaran ataupun liburan. Pada saat dibangun tol tersebut, kenapa Bapak Joko Widodo membangun tol tersebut? Karena untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi pada saat alur mudik, sehingga dengan dibangunnya tol tersebut akan membantu untuk mengurangi kemacetan pada saat mudik. Jadi menurut saya, untuk jawab pertanyaan pertama, menurut saya tata ruang Indonesia saat ini sudah mulai perlahan-lahan sudah semakin maju dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dilihat dari pembangunannya, bisa dilihat dari pembangunan jalan. Di jalan itu banyak jalan yang rusak, hancur gitu, seperti ada lubang-lubang atau tidak rata. Sekarang sudah mulai diratakan seperti yang di Kelapa Gading, ada jalannya lagi diperbaiki. Lalu bisa pembuatan rel kereta layang di Medan. Kalau menurut saya, seperti pembangunan LRT, MRT yang berada di Kelapa Gading, arah Boulevard Kelapa Gading, MRT di Jakarta Selatan, dan pembangunan lainnya seperti jalan tol baru, tol Cipali, seperti itu. Terus tol juga di Papua, dan banyak lainnya. Jadi kita ini semenjak pemerintahan Jokowi, kita mempunyai banyak perubahan di bidang ekonomi, di bidang industri, dan di bidang yang lainnya juga kita sedang berkembang saat ini. Makanya Indonesia itu disebut bukan negara maju, tapi negara yang sedang berkembang untuk maju. Jadi kita harus membantu pemerintah juga dalam ikut serta dalam memajukan negara Indonesia, yang terutama adalah pemuda-pemuda Indonesia yang nanti kedepannya akan menjadi generasi penerus. Jadi menurut saya tata ruang di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik karena infrastrukturnya merupakan fondasi utama bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan inovasi dan bersaing dengan negara lain. Infrastruktur ini memberikan manfaat tertentu, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan logistik, memberikan layanan kepada masyarakat, dan juga dapat memberikan akses. Tetapi dampak negatifnya adalah terjadinya persoalan-persoalan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan juga lahan. Kualitas lingkungan semakin menurun, banyaknya konflik sengketa dan konflik agraria, kualitas manusia Indonesia yang rendah, sistem penegakan hukum Indonesia kurang, tanahnya kurang tersertifikasikan secara terlantar, tata kelola pemerintah sih yang kurang berjalan dengan baik, lancar, bersih, ya, kurang efektif, ya. Juga alih fungsi lahan semakin masif, kesehatan sosial menurun, dan banyak pengangguran dan kemiskinan. Terus ada 3 pembangunan yang sudah berjalan dengan lancar, yaitu pertama infrastruktur konektivitas. Infrastruktur konektivitas itu dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri dan meningkatkan daya saing, pemerataan distribusi barang dan jasa, dan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Sebagai contoh, pemerintah telah membangun jalan raya, jalan tol,
pelabuhan laut, bandar udara, terus infrastruktur ketahanan pangan. Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produktivitas dalam negeri dan mendukung ketahanan pangan. Sebagai contoh, pemerintah telah membangun bendungan. Untuk apa? Berdampak pada peningkatan air baku, berdampak pada pemenuhan air baku, meningkatkan potensi energi, dan juga peningkatan pelayanan irigasi waduk. Terus ketiga itu adalah infrastruktur telekomunikasi, ya. Infrastruktur, menurut Jokowi telah berupaya untuk pemenuhan akses terhadap jaringan dan untuk pemenuhan akses terhadap teknologi dan komunikasi. Dengan apa? Dengan memperluas cakupan jaringan dan telekomunikasi dengan menggunakan salah satu proyek, yaitu Palapalink, yaitu menghubungkan antara satu kabupaten atau wilayah dengan ibu kota Indonesia, ya, dengan menggunakan jaringan broadband. Makasih. Pembangunan kampung yang Jokowi bangun selama 2 periode itu menurut saya udah bagus banget. Misalnya pembangunan kampung itu kayak Bandara Fatmawati, yaitu Bandara Kertajati, dan yang kedua itu pelabuhan itu kayak Kali Baru. Nah, yang tiga jalan tol Bekasi sampai Cawang sampai Kampung Melayu, dan yang keempat jalan tol Bogor, terus jalan tol Mojokerto Surabaya. Ya, yang kelima itu ada Bendungan Jati Gede, Bendungan Banyuwangi. Dan yang saya lihat selama ini Jokowi banyak membangun seperti jalan, terus ada masih banyak lagi. Menurut saya itu udah cukup oke. Menurut saya tata ruang yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pada triwulan pertama 2015. Presiden Jokowi memerintahkan jalan-jalannya untuk memperhatikan perencanaan dan pembangunan kota-kota Indonesia. Memasuki tahun kedua pemerintahan Jokowi Yusuf Kala atau JK, transformasi kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang berlangsung cepat dan ekspansif justru telah membawa sistem penataan ruang kita ke dalam masa yang paling kritis. Ini berarti bahwa pada masa pemerintahan Jokowi, penyelesaian tata ruang kota sudah dilaksanakan. Contoh penyelesaian tata ruang yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi antara lain ada pembangunan infrastruktur di Papua seperti membuat jalan dan jembatan, membuat jalur kereta api, membuat bandar udara, dan membuat pelabuhan. Dalam menopang produktivitas, pemerintahan Jokowi juga memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi. Caranya dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi. Tidak hanya ini saja, Jokowi juga sudah membangun berbagai fasilitas. Contohnya, 1. Bendungan. Sejak 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 55 bendungan. 2. Irigasi. Sama seperti bendungan, tahun 2015 pemerintah membangun irigasi 865.389 hektar. 3. Jalan. Total pembangunan jalan nasional tahun 2015 sampai 2018 adalah sepanjang 3.387 km. 4. Jalan tol. Jalan tol yang sudah terbangun sepanjang 782 km. Ini sebagian bukti pembangunan yang sudah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Masih banyak lagi yang sudah dibangun. Pada akhir kata, menurut saya pada pemerintahan Jokowi sudah banyak perubahan dalam segala bidang. Terima kasih.